Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Arif, NIM 20042346, akan menjelaskan tentang sistem pengolahan transaksi atau TPS dan otomasi perkantoran atau OA. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau TPS, menurut Hanif Al-Fattah, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. Data transaksi bisnis dalam setiap organisasi muncul ketika organisasi tersebut menghasilkan produk atau jasa. TPS merupakan tulang punggung dari sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, di mana TPS berfungsi memonitor, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk seluruh transaksi bisnis yang rutin. Tujuan utama TPS adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. Secara umum, melalui aplikasi program atau software, TPS dapat mengolah transaksi keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan dari setiap aktivitas organisasi. Laporan keuangan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan keakuratan datanya. Untuk itu, organisasi bisnis perlu menggunakan software akuntansi yang mendukung penyajian informasi yang berkualitas. Penggunaan software akuntansi dalam sebuah TPS dapat lebih efisien dan memperkecil human error. Kualitas sistem pemrosesan transaksi. Untuk menunjang keunggulan kompetitif suatu organisasi, maka TPS yang digunakan harus berkualitas. Secara teknis, seluruh program aplikasi TPS dimulai dari pengumpulan data baik oleh individu maupun alat sensor yang kemudian dimasukkan ke dalam komputer melalui peralatan masukan atau input device. Seperti yang dikatakan oleh Wahana Kutter, bahwa program aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus. Program aplikasi ini merupakan komponen dari sebuah sistem. Untuk mengetahui bahwa TPS memiliki kualitas yang baik, maka menurut Ephraim Turban et al. 2008, sebuah program aplikasi TPS harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang A, program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap. Kriteria ini dapat terwujudkan jika sebuah TPS dapat melakukan fungsi-fungsi berikut, yaitu yang pertama, menangkap data dari setiap transaksi. Yang kedua, mengotomatisasi pengamanan data transaksi. Ketiga, memverifikasi transaksi untuk diterima dan ditolak. Keempat, menyimpan transaksi yang telah diverifikasi. Yang kelima, menghasilkan laporan. Jadi pada dasarnya fungsi sebuah TPS adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data transaksi, kemudian menyajikan hasil pemrosesan tersebut dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan-laporan kebutuhan lainnya. Untuk itu, program aplikasi yang digunakan dalam sebuah TPS harus dapat mendukung jalannya fungsi-fungsi tersebut secara baik dan tepat waktu. Yang B, program memiliki user interface yang berkualitas tinggi. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur program aplikasi yang tersedia agar user untuk memahami dan menggunakan sistem dengan mudah. Berikut ini prinsip-prinsip user interface yang berkualitas. Pertama, mudah dikenali. Software harus menggunakan tools istilah dan konsep yang mudah dipahami user. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, recoverability, dapat mengkonfirmasi aksi yang merusak. Yang kedua, otomasi perkantoran atau OA. Pengertian otomasi perkantoran atau OA, otomasi kantor atau office automation merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan.
Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Kategori pemakai. Otomasi perkantoran atau OA digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai OA, yaitu yang pertama, manajer. Seorang tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, profesional. Tenaga terdidik yang menyumbangkan keahliannya atau kemahirannya dalam menggunakan OA. Ketiga, sekretaris. Tenaga terdidik yang membantu pekerjaan pimpinan. Yang keempat, clerical employee atau pegawai administrasi, melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan kantor. Konsep-konsep otomasi perkantoran. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Tiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Manfaat otomatisasi perkantoran. Yang pertama, membuat informasi menjadi lebih mudah dan murah untuk digunakan, didapat dan terjaga dengan baik. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. OA sangatlah cocok untuk membantu pemecahan masalah dalam kelompok dengan menggunakan teknologi yang sudah mumpuni. Yang keempat, cara OA berkontribusi pada komunikasi dan dari manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Implikasi penggunaan otomatisasi perkantoran yang terkenal saat ini adalah penggunaan video conference, di mana teknologi komunikasi ini memungkinkan 2 orang atau lebih dapat berkomunikasi secara langsung tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Contoh lainnya dalam penggunaan email. Dalam pengiriman surat atau dokumen antar kantor atau perusahaan, bahkan antar lingkungan perusahaan, sehingga memudahkan pengiriman dokumen dengan waktu yang cukup singkat. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.